Hadirin yang berbahagia, tibalah saatnya kita memasuki acara inti, yaitu pemaparan visi dan misi serta tanya jawab calon presiden 2024 nomor urut 01. Ya kayaknya udah nggak sabar nih ya Mbak Intan ya. Betul sekali. Untuk memulai diskusi, kami undang untuk naik ke atas panggung, moderator yang akan memimpin jalannya diskusi pada sore hari ini, Guru Besar Universitas Airlangga, Bapak Profesor Dr. Suparto Widjo SH MPhum. Kepada Bapak kami silakan. Terima kasih MC, terima kasih. Dan kini acara akan saya ambil alih. Dan dengan ucapan penuh hormat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankanlah, nama saya Suparto Widjoyo dari Universitas Airlangga, Surabaya, yang akan memandu jalannya acara Sarasehan DPD Republik Indonesia bersama calon Presiden Republik Indonesia nomor urut 01, Bapak Anies Rashid Baswedan PD. Acara ini bagi kami sangat penting karena menandakan bahwa publik akan tahu DPD Republik Indonesia secara konstitusional adalah institusi negara yang paling representatif untuk mewakili amanat daerah. Bapak Ibu, kalau saya minta tepuk tangan untuk DPD RI, tepuk tanganlah yang sungguh-sungguh. Biarlah di luar takut OTT, di sini kita OTT khusus, operasi tepuk tangan. Dengan rasa hormat yang tinggi, saya ingin mengundang panelis dari DPD Republik Indonesia. Yang pertama adalah pimpinan Komite 1 DPD RI yang terhormat Bapak Insinyur Haji Darmansyah Hussein, Senator dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Silahkan naik ke panggung, Bapak. Berikutnya adalah pimpinan Komisi 2 DPD RI, Bapak Dr. Haji Bustami Yainuddin, SPDMH, Senator dari Provinsi Lampung. Yang ketiga adalah pimpinan Komite 3, Bapak Haji Hasan Basri SE.MH, Senator dari Provinsi Kalimantan Utara. Berikutnya adalah pimpinan Komite 4, Bapak Kiai Haji Amang Safrudin LCMM, Senator dari Provinsi Jawa Barat. Selanjutnya adalah Ketua Kelompok DPD di MPR RI, Bapak Haji Muhammad Syukur SH.MH, Senator dari Provinsi Jambi. Dan selanjutnya adalah kita panggil ke atas panggung dengan penuh rasa takzim dan hormat calon Presiden Republik Indonesia nomor urut 01, Bapak
Anies Rashid Baswedan. Terima kasih. Dan sebelum menyampaikan paparan visi misi, nyamannya sebagai moderator saya panggil Mas Anies, Pak Anies, atau Abah Anies? Kita panggil ini tadi adalah calon presiden nomor urut 01 untuk menyampaikan visi misinya dan akan diuji oleh para senator. Saya persilahkan Cawapres kita, Pak Anies Rashid Baswedan, untuk menyampaikan visi misinya waktu 5 menit. Tepuk tangan yang hebat untuk Capres kita. Terima kasih, Profesor Suparto Wijaya yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk semuanya. Yang saya hormati Ketua DPD RI, Bapak Lanyala Mahmud Mataliti, juga yang saya hormati para Wakil Ketua, Bapak Lejen Purnawirawan Nono Sampono, dan Bapak Dr. Mahyudi, serta Wakil Ketua MPR RI, Bapak Fadil Muhammad, dan seluruh anggota DPD RI yang saya hormati juga para perwakilan Gubernur, Wali Kota, Bupati se-Indonesia, dan juga yang terhormat, yang mulia, para Raja-Raja Nusantara yang hadir bersama di sini, dan hadirin sekalian, serta para panelis yang saya muliakan. Saya punya waktu 5 menit untuk menyampaikan, jadi singkat saja barangkali sekalian. Visi yang kami susun adalah pernyataan tentang keadilan, pernyataan tentang kesetaraan, yang itu mencoba untuk kembali kepada asal muasal mengapa Republik ini didirikan. Ketika Republik ini didirikan dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, rahmat Tuhan Maha Kuasa, berangkat dari sila pertama dan berujung di sila kelima. Tujuan akhir mengapa Republik ini didirikan adalah untuk menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itulah tujuan akhir mengapa Republik ini didirikan. Dan saat ini kita menyaksikan di dalam perjalanan Republik ini mengalami kemajuan yang tidak setara. Ada daerah-daerah yang mengalami kemajuan amat pesat dan banyak daerah-daerah yang kemajuannya lambat sehingga secara relatif tertinggal. Karena itu misi yang kami buat adalah Indonesia adil makmur untuk semua. Itu pernyataan misinya. Bukan sekedar adil makmur, tapi ditegaskan untuk semua. Pernyataan penegasan ini kita menginginkan apa yang hari ini dirasa sebagai ketidaksetaraan, ketimpangan, menjadi prioritas utama untuk diselesaikan. Sebagai ilustrasi, Indeks Pembangunan Manusia di Jawa dan Sumatera angkanya 70. Selisih 5 poin. Tapi kalau kita lihat itu angka tahun 2022. 10 tahun sebelumnya di Jawa dan Sumatera angkanya 69. Jadi ketika kita melihat angka 5 poin, jangan dipandang semata-mata sebagai 5 poin, tapi pandang ini sebagai 10 tahun selisihnya.
Jadi untuk mengejar ketertinggalan tidak bisa dengan effort biasa saja. Harus ada langkah-langkah yang ekstra, karena bersamaan dengan kita hendak meningkatkan kualitas manusia di kawasan luar Jawa dan Sumatera, pada saat bersamaan di dua pulau ini angkanya juga akan naik. Ketertinggalan itu bila tidak diseriusi akan menimbulkan ketimpangan yang makin hari makin besar. Jadi yang tadi disampaikan oleh Pak Ketua yang terhormat adalah tema yang sangat dekat dengan apa yang kami rencanakan. Kami menginginkan agar anak-anak Indonesia dilahirkan di mana saja dan mendapatkan kesempatan yang sama untuk meraih masa depan yang baik. Dan itu artinya fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, lapangan pekerjaan setara. Nah, itulah yang menjadi misi, visi kami yang kemudian diturunkan di dalam sebuah rangkaian program berisi 8. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, di dalam visi dan misi kami menuliskan bila Bapak-bapak, Ibu berkenan untuk membuka misi visi kami, nanti kami akan minta ditayangkan, ada QR code-nya. Di dalam dokumen visi misi kami, dimensinya ada 2, Bapak Ibu sekalian. Kalau boleh kami katakan, selama ini visi misi calon itu hanya 1 dimensi. Apa sih dimensinya? Dimensi sektor. Apa rencana untuk kesehatan? Apa rencana untuk industri? Apa rencana untuk pendidikan? Apa rencana untuk penelitian? Apa rencana untuk pertanian, apa rencana untuk kelautan, itu sektor, 1 dimensi. Nah, kami memasukkan yaitu apa yang mau dibangun untuk Sumatera, apa untuk Kalimantan, apa untuk Sulawesi, apa untuk Maluku, apa untuk Papua, apa untuk Nusa Tenggara, sehingga rencana tidak dibuat simetrik, tapi dibuat sesuai dengan potensi dan sesuai dengan apa yang diperlukan di masa yang akan datang di tiap-tiap wilayah. Ditambah dimensi ketiga, dimensi topografi kita. Ada wilayah kepulauan, ada wilayah dataran tinggi, dan ada wilayah pesisir. Pendekatan pembangunannya tidak bisa disamakan. Jadi di dalam visi misi kami dipecah menjadi dimensinya lebih dari 1. Itulah yang kami susun, mudah-mudahan berkenan nanti untuk melihat lebih jauh. Kalau boleh saya rangkum, Indonesia adil makmur untuk semua, diturunkan dalam perencanaan 3 dimensi, dimensi sektor, dimensi wilayah, dan dimensi topografi. Dari situ kemudian disusun rencana kerjanya. Demikian Bapak Ibu sekalian, 5 menit yang saya gunakan, semoga menjelaskan apa yang menjadi visi dan misi kami. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Anies. Dan untuk menghemat waktu, langsung saja saya persilahkan penanya pertama yang merupakan lingkup tugas Komite 1 dengan tema otonomi daerah yang akan disampaikan oleh Bapak Insinyur Haji Darmansyah Hussein, Senator dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Silahkan Bapak. Terima kasih Pak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak calon Presiden 01 yang saya banggakan, Bapak Ketua Pimpinan dan seluruh hadirin hadirat yang saya muliakan. Komite 1 bidangnya pemerintahan, hukum, dan otonomi daerah tentu saja di dalamnya, dan kepertanahan Pak. Tadi Bapak mengatakan bahwa dimensi pembangunan yang bisa menjamin terjadinya keadilan itu harus ada 2 dimensi paling tidak. Ya, dimensi sektor dan dimensi wilayah. Tentu saja yang menjalankan ini, yang menggerakkan ini adalah pemerintahan.
Dan di sini kita kenal ya otonomi daerah, Pak. Nah, pada waktu kita mulai reformasi yang lalu, kita mempunyai undang-undang yang sangat menekankan kepada otonomi daerah. Dan kami pada waktu itu ada di kamar sebelah, Pak. Dengan euforia pemekaran wilayah. Dan salah satu ya tujuan daripada pembentukan daerah otonomi baru adalah bagaimana kita mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Dan ini tentu saja salah satu mekanisme untuk memeratakan pembangunan, Pak. Tapi sekarang ini, kalau kita lihat bahwa banyak aturan-aturan itu yang semakin mendegradasi otonomi daerah, Pak. Kita banyak tahu undang-undang lah misalnya, ya, Omnibus Law dan lain-lain. Ya, itu mendegradasi itu. Nah kemudian, ya daerah merasa bahwa kewenangan banyak dikurangi, Pak. Tetapi euforia pemekaran wilayah masih berlangsung sampai sekarang, Pak. Ada 300 lebih daerah yang mengusulkan untuk menjadi DOB, daerah otonomi baru. Sementara desain otonomi kita ini belum jelas, Pak. Ya, desain besar wilayah, pembagian wilayah ini sampai hari ini belum jelas. Oleh karena itu kami ingin kejelasan dari Bapak. Bagaimana dimensi kedua ini Bapak terapkan dalam kaitan dengan DOB. Karena sekarang DOB sendiri di moratorium, Pak, sampai hari ini. Dan tuntutan DOB itu Bapak Ibu semuanya tidak lagi seperti dulu munculnya dari masyarakat, dari tokoh-tokoh masyarakat, tetapi juga dari pemerintah daerah sendiri. Bahkan kami pernah ya berdialog dengan Gubernur Jawa Barat, ya bersama dengan pimpinan Komisi 2 di DPR RI. Gubernur Jawa Barat sampai mengatakan bahwa kami betul-betul diperlakukan tidak adil dengan tidak adanya DOB baru ini. Saya kira kami ingin dengarkan bagaimana Pak dimensi kedua ini Bapak terapkan dalam memfasilitasi ataupun katakanlah meneruskan ini otonomi daerah ini dengan lebih benar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ada penanya dari DPD, tepuk tangan dong. Gitu ya. DPD urutannya luar biasa, senator yang tanya langsung pakai dasi, itu tandanya cerdas dan berisi. Nah, saya persilahkan Aba Anis untuk merespon maksimum 5 menit. Terima kasih Pak Darmansyah. Terkait dengan daerah otonomi baru yang dibahas. Saya rasa semua berangkat dari tujuan. Tujuan kita melakukan desentralisasi mulai tahun 99, Undang-Undang 31, kemudian tahun 99, kemudian fiskal desentralisasi 33 tahun 99. Pada waktu itu Indonesia saya rasa dalam situasi yang cukup unik, Pak. Karena pada waktu itu ada sentralisasi yang sangat kuat. Kemudian kita melakukan demokratisasi. Nah, ini tidak banyak negara di dunia yang melakukan demokratisasi di kekuasaan pusat pada saat yang bersamaan melakukan devolusi kepada daerah. Indonesia barangkali satu dari sedikit negara yang melakukan itu bersamaan. Biasanya hanya demokratisasi saja atau hanya devolusi saja. Kita kerjakan dua-duanya bersamaan. Karena pada waktu itu kondisi krisis yang kapasitas pusat dirasa tidak memungkinkan untuk melakukan delivery di tingkat lokal ketika kekuasaan itu masih tersentralisasi. Jadi tujuannya seperti yang disampaikan agar satu, pelayanan lebih baik, tapi yang tidak kalah penting adalah aspirasi lebih cepat terserap. Karena jarak antara rakyat dengan pengelola anggaran, pemegang kewenangan itu lebih pendek. Kemudian yang ketiga adalah monitoring atas pelaksanaan yang lebih mudah oleh masyarakat. Kemudian kita saksikan banyak
daerah otonomi baru yang bermunculan. Dari pandangan kami, bila kebutuhan tentang kewenangan yang disebut sebagai otonomi daerah itu karena kebutuhan objektif dan landasannya teknokratik, maka itu layak untuk dibahas, layak untuk dipertimbangkan. Ketika aspirasi tentang otonomi baru atau daerah itu karena ada konstelasi politik yang tidak bisa dipersatukan, lalu kemudian mau dipisahkan, nah ini bisa problematik. Karena bila unsurnya itu, maka ini tidak terkait dengan 3 hal yang tadi kita sampaikan. Ini terkait kepada konstelasi elit lokal yang kemudian membutuhkan solusi bukan mencapai kesepakatan stabilitas, tapi membuat perbedaan diinstitusikan di dalam bentuk daerah otonomi baru. Jadi kami melihat pertimbangan teknokratik yang harus dominan. Bila pertimbangannya teknokratik, maka kami melihat itu layak. Sebagai contoh, Pak, nggak usah jauh-jauh, tetangga kita di sini namanya Kabupaten Bogor. Kabupaten Bogor itu wilayahnya luar biasa besar. Bertemu dengan bupatinya saja di Cibinong itu, pasti akan cerita, wilayahnya mungkin ekuivalen dengan Sumatera Barat itu. Dan jumlah penduduknya mungkin ekuivalen juga dengan Sumatera Barat. Tapi dia dikelola dengan satu bupati. Dari Bekasi Timur, kalau mau ngurus surat-surat ke Cibinong, tantangan. Dari Jasinga mau ke Cibinong, tantangan. Kenapa? Wilayahnya luar biasa besar. Ini contoh. Nah, yang seperti ini, maka pertimbangannya teknokratik. Ini bukan karena ada unsur kekuatan-kekuatan di dalam sana yang tidak bisa mencapai kesepakatan, lalu perbedaannya dilembagakan dengan dipisah gitu. Nah, ini menurut kami layak untuk dipertimbangkan. Demikian jawabannya. Terima kasih. Terima kasih. Dan senatornya tidak perlu mengeluarkan nilainya. Ya. Selanjutnya adalah pimpinan Komite 2 dalam tema sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya buatan yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Haji Bustami Zainuddin, SPD MH, Senator dari Provinsi Lampung. Silahkan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Seizin Ketua dan Wakil Ketua kepada calon Presiden Bapak Anies Baswedan. Pertanyaan ini bukan pertanyaan dari pribadi saya. Pertanyaan ini hasil daripada diskusi, kemudian hasil daripada temuan selama kami berada di Komite 2 dan melihat fakta-fakta di lapangan. Pak calon Presiden, apapun visi misi Presiden maupun program Presiden, pelaksanaannya ujung-ujungnya harus berdasarkan konstitusi. Baik itu Undang-Undang Dasar 45 maupun undang-undang. Kita berharap ke depan, tengok dulu undang-undangnya, baru kita buat programnya. Jangan sampai kadang-kadang ini programnya dibuat dulu, undang-undangnya kemudian. Ini yang membuat kita hari ini juga khawatir bahwa visi misi itu tidak inherent dengan undang-undang. Yang kami temukan di pasal 33 ayat 1, 2, 3 Undang-Undang Dasar 45, Pak Capres, di mana mengamanatkan bagaimana negara mengatur, mengurus, mendayagunakan, mengelola, dan mengawasi sumber daya alam dan cabang-cabang produksi yang penting bagi hajat hidup orang banyak dan mendistribusikannya dalam prinsip usaha bersama berazas kekeluargaan. Tidak tahu saya pandangan Pak Capres tentang konsep Bung Hatta ini. Jalan nggak sekarang ini? Karena penguasaan kita tahu banyak sekali yang bukan dikuasai azas bersama untuk berdasarkan azas kekeluargaan.
Tetapi ada pihak-pihak yang menguasai begitu banyak sumber daya alam kita. Berarti pasal 33 ini dalam rangka mencapai kedaulatan ekonomi bangsa berhubungan dengan, jadi Pak Capres ini 33 ini kaitannya dengan banyak pasal yang ada di undang-undang. Undang Dasar 45 ini, diantaranya pasal 23, pasal 27, pasal 31, pasal 32, dan pasal 34. Amanat ini sangat tergantung pada semangat para penyelenggara negara dalam memenuhi prinsip akuntabilitas publik yang baik dan benar. Karena eksekutif itu adalah pelaksana undang-undang. Kemudian pendaya gunaan sumber daya manusia yang berarti meningkatkan kualitas human capital, eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam yang melahirkan sumber daya buatan yang terpercaya merupakan satu kesatuan dalam situasi persaingan global yang penuh dengan kerentanan, ketidakpastian, kompleks, serta ambigu. Kondisi ini tentu mendorong pemimpin nasional untuk memenuhi syarat-syarat kompeten, visioner, jujur, cepat, dan tepat dalam mengambil keputusan. Mutakhir dalam dinamika nasional, regional, dan internasional. Karenanya, pendayagunaan sumber daya tersebut di atas merupakan satu kesatuan utuh, sehingga hasilnya akan meningkatkan kedaulatan ekonomi nasional. Pertanyaannya, Pak Capres, bagaimana kajian dan pandangan Pak calon presiden terhadap pengembangan sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya buatan dalam rangka kedaulatan ekonomi negara dan kesejahteraan rakyat? Terima kasih. Terima kasih Pak Senator yang menyinggung Bung Hatta, maka saya akan panggil, saya persilahkan Bung Capres kita, Bung Anies, silahkan. Merespon maksimum juga 5 menit. Terima kasih Pak Bustami yang saya hormati. Benar sekali Pak, ini rujukan pertama dan terutama adalah Undang-Undang Dasar 1945. Karena itu penting sekali bagi semua yang berada di dalam birokrasi untuk ingat konstitusi ini. Sebagai catatan atas apa yang benar sekali Bapak sampaikan, ketika saya bertugas di Kemdikbud sebagai Mendikbud, ketika bertugas mulai di DKI Jakarta, di pertemuan pertama dengan seluruh jajaran, saya minta untuk kembali membuka Undang-Undang Dasar 1945 dan membaca pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Walaupun kita sudah hafal isi pembukaan itu, tapi baca lagi. Sebagai apa? Sebagai pengingat bahwa kita di sini menjalankan amanat konstitusi. Dan apapun yang kita perbuat, rujukannya ke sana. Lalu yang kedua, saya minta untuk membaca ulang sumpah jabatan yang dibaca pada saat pelantikan. Baca lagi, walaupun biasanya itu disimpan di laci dan tidak pernah diotak-atik lagi. Kenapa? Karena dalam sumpah itu dikatakan bahwa tugasnya adalah menjalankan konstitusi dan tidak boleh mengambil kebijakan yang memberikan keuntungan dan lain-lain. Itu ada di kalimat sumpah jabatan. Hal ini Pak Bustami nampaknya kecil, tapi ini jadi pengingat setiap kali kita menjalankan kewenangan. Jadi terkait dengan ini, kami melihat apa yang Bapak tadi sampaikan, Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33, ayat 1, 2, dan 3, dan ayat 3-nya eksplisit, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jadi bagi anak-anak muda Indonesia yang dikirim sekolah, keluar dan kembali, saya sering mengingatkan, tolong jangan pulang ke Indonesia menggunakan ideologi pikiran ekonomi yang tidak sejalan dengan konstitusi kita. Bawa itu sebagai pegangan. Dan kita memiliki prinsip
tentang pengelolaan sumber daya alam yang mungkin beda dengan negara-negara lain, di mana korporasi diharuskan mentaati konstitusi. Nah, yang sering terjadi terbalik, Pak. Kebijakan dibuat supaya korporasi mau bekerja di sini. Loh, harusnya ini landasan konstitusinya, semua korporasi harus ikut. Jadi, bila disebutkan misalnya ada 6 urutan misalnya, Pak. Kenapa kita berikan kesempatan? 1, peningkatan pendapatan negara dan devisa. 2, pertumbuhan ekonomi daerah. 3, pendapatan masyarakat di daerah itu untuk mengurangi kemiskinan. Kemudian keempat, membuka lapangan pekerjaan untuk siapa? Utamanya yang berada di daerah itu merasakan. 5, ada transfer teknologi. Keenam, ada perlindungan kepada lingkungan hidup. Jadi pengelolaan sumber daya alam, kami melihat 6 hal ini harus dipenuhi. Nah, apa yang sekarang terjadi, sebagian meleset dari situ. Misalnya, tentang membuka lapangan kerja. Yang fenomenal itu sudah mayoritas perusahaannya perusahaan asing, kemudian mayoritas pekerjanya pekerja asing dengan kualifikasi tenaga kerja yang sama dengan tenaga kerja yang ada di Indonesia. Nah, ini problem. Ini problem. Lalu di catatan pertumbuhan GDP regional menyaksikan ada lompatan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tapi yang sama terjadi angka kemiskinan yang tinggi, angka pengangguran yang tinggi. Nah, ini yang harus dikoreksi. Jadi kami melihat ke depan pengelola ini harus dikembalikan kepada prinsip konstitusi, dan ini bukan selera. Ini adalah amanat sumpah jabatan yang dibacakan pada saat kewenangan itu diberikan. Jadi tidak ada urusannya dengan anti A, anti B, anti C. Bukan, ini soal melaksanakan konstitusi. Kalau konstitusi yang mengatakan begitu, dan ini seperti dianjurkan, ini ayat ini, pasal ini kan gagasan Bung Hatta, dan konsepnya adalah bagaimana perekonomian menghasilkan keadilan, menghasilkan suasana kemakmuran bersama, bukan hanya menghasilkan efisiensi pasar, efisiensi mikroekonomi. Jadi kami melihat hal-hal ini perlu dikoreksi sehingga kekayaan alam yang ada bisa dirasakan oleh masyarakat di tempat itu. Demikian, Pak. Terima kasih. Terima kasih, tepuk tangan untuk capres kita. Selanjutnya dari pimpinan Komite 3 DPR RI dalam tema kesejahteraan sosial yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Hasan Basri SEMH, Senator dari Provinsi Kalimantan Utara. Silahkan Bapak. Baik, terima kasih moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Bapak calon presiden yang saya hormati, pimpinan DPD RI, serta seluruh hadirin yang sempat hadir pada sore hari ini. Izinkan saya menyampaikan pertanyaan. Sebenarnya pertanyaan kita ini cukup banyak, Bapak calon presiden, Pak Anies Baswedan, karena kita membidangi tentang kesejahteraan sosial di Komite 3 DPD RI. Jadi sangat banyak persoalan sosial. Tetapi karena dibatasi hanya satu, sehingga kami berembuk dengan teman-teman di pleno Komite 3 untuk membuat hanya satu pertanyaan, dan saya harus sampaikan di depan Bapak Anies Baswedan. Bapak calon presiden yang saya hormati, bahwa untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa adalah merupakan amanat konstitusi. Data menunjukkan hampir setengah dari jumlah penduduk Indonesia dalam status tidak berpendidikan yang cukup. Sementara mereka yang lulusan SMA dan kejuruan tidak juga mampu masuk ke pasar tenaga kerja.
Di sisi lain, setiap penduduk Indonesia membutuhkan asupan sekitar 2.300 kalori per hari dalam rangka memenuhi hidup layak. Batas kemiskinan pun bergerak di atas kurang lebih 535.000 per jiwa per bulan. Batasan-batasan ini merujuk pula angka indeks pembangunan manusia Indonesia yang naik melandai dari tahun 2014 pada posisi 68,90 hingga tahun 2022 pada posisi 72,91. Di panggung global, IPM Indonesia menempati urutan 114 pada tahun 2022 dan tahun 2015 berada di urutan 13. Pengangguran tahun 2023 masih tercatat hampir 8 juta penduduk atau sekitar 5,32%. Tetapi ini karena yang dimaksud dengan bekerja adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan paling sedikit 1 jam atau tidak putus dalam seminggu yang lalu. Kegiatan tersebut termasuk pula kegiatan pekerja tak dibayar yang membantu dalam suatu usaha kegiatan ekonomi. Dalam rangka dari angka pengangguran, kemiskinan, IPM, dan jumlah kalori yang dibutuhkan bagi kehidupan layak, maka angka Gini rasio yang mengemuka menjadi ramai diperdebatkan. Suatu penelitian dilakukan oleh Universitas di Bogor menyebutkan angka Gini rasio mencapai 0,45%, sementara wali data menyebutkan 0,389%. Ini berarti ketersediaan sumber daya alam banyak jumlahnya dan luas geografi Indonesia menggambarkan situasi kesejahteraan sosial tidak menggembirakan. Berdasarkan hal tersebut di atas, bagaimana kajian dan pandangan Bapak calon Presiden dalam merumuskan strategi kesejahteraan sosial merujuk pada visi misi Indonesia menurut Alinea 2 Naskah Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan misi sebagaimana tertuang dalam Alinea 4 Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, dan yang terakhir adalah bagaimana pendapat Bapak calon Presiden Republik Indonesia Bapak Anies Baswedan terkait perbatasan khususnya di negara kita di Indonesia. Mohon dapat dijelaskan dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setiap DPD tanya tepuk tangan. Nah, silahkan Capres kita untuk merespon, maksimum juga 5 menit. Ya, terima kasih. Pak Hasan Basri, Kalimantan Utara. Jadi begini Pak, kami melihat PR untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat ini membutuhkan komitmen dari pusat dan daerah secara bersamaan. Daerah bekerja sendiri, fiskalnya tidak akan mencukupi. Harus didukung dengan pusat. Nah, kami melihat kewenangan yang selama ini diberikan dalam urusan Kesra sangat mengandalkan pada kepemimpinan yang ada di wilayah itu. Apabila gubernur, bupati, wali kota peduli pada isu Kesra, maka itu dihandle. Tapi bila yang dipedulikan isu yang lain, maka itu bisa lewat. Dan kita bisa menyaksikan dari alokasi anggaran untuk bidang kesehatan, bidang pendidikan antar kabupaten kota yang variasinya luar biasa tinggi. Di sebuah daerah, siswa per tahun bisa 80.000, tetangganya bisa 300.000 rupiah. Tetangganya lagi bisa 600.000 rupiah. Nah, itu menggambarkan ada perbedaan yang struktural di situ. Karena itu kami melihat perlu ada dari pemerintah pusat
dan pemerintah daerah komitmen bersama tentang memajukan Kesra. Yang kemudian itu menjadi dokumen yang dikerjakan bersama-sama. Di sini saya barusan lihat ada beberapa Pak Gubernur hadir juga di sini, Pak Bupati. Kita sering dikumpulkan juga oleh pemerintah pusat. Tapi dikumpulkannya kalau kita masih ingat, itu kalau silpanya besar Pak. Kita dikumpulkan, betul Pak ya. Kemudian kita dikumpulkan juga kalau uang yang disimpan di bank itu banyak Pak. Yang ketiga, kita juga dikumpulkan kalau kandungan lokal di dalam belanja barang dan jasa itu tidak memenuhi target. Tapi kami nggak pernah dikumpulkan kalau urusannya stunting, urusannya ibu hamil, ibu melahirkan meninggal, kemudian anak putus sekolah. Nah ini yang rencana kami akan kerjakan. Kami akan kumpulkan dan kami akan kerjasama, lalu ditunjukkan nih daerah ini apa yang bisa pemerintah pusat bantu untuk mencapai target. Jadi bila di sebuah daerah angka kematian ibu melahirkan itu tinggi dan berurutan tahun-tahun, ini ada sesuatu yang salah di sini. Belum tentu masalahnya di kesehatan, bisa jadi masalahnya di transportasi. Karena kalau di kepulauan itu kalau sudah kondisinya berat, tidak ada fasilitas rumah sakit, ibu hamil, komplikasi, repot. Jangankan itu. Di Lampung aja nih, salah satu yang ada di sini. Itu daerah Lampung yang melewati sungai-sungai yang besar, kalau tidak bisa nyebrang, tidak bisa dapat pelayanan. Jadi kami berencana membuat sebuah target-target capaian Kesra yang disepakati bersama dan kemudian itu didorong bersama. Supaya kita bisa memastikan delivery-nya berjalan baik. Karena delivery-nya nggak di tangan pemerintah pusat. Delivery-nya ada di Pemda, khususnya di kabupaten. Walaupun nanti dibagi lagi, SMA di provinsi, SD SMP di kabupaten, rumah sakit juga ada pembagian, itu teknis ya. Tapi capaian-capaian, sehingga pemerintah pusat memiliki instrumen untuk transfer daerah itu terkait dengan capaian-capaian ini. Ini juga yang kemarin kami pandang penting untuk dana otsus dan lain-lain. Dana-dana itu jumlahnya besar, tapi tidak diberikan capaian apa yang harus terjadi di aspek Kesranya. Nah ini ditambah lagi yang terakhir tadi Bapak sampaikan, terkait dengan kawasan perbatasan yang di situ memerlukan tambahan dukungan karena belum tentu berhadapan dengan perbatasan yang kondisi sosial ekonominya lebih rendah. Kalau berhadapan dengan kondisi sosial ekonomi yang lebih tinggi, maka ada tantangan tersendiri itu bukan hanya menggerus petani lokal kita, tapi di pasar-pasar juga terganggu. Nah, ini perlu ada kesepakatan dukungan agar dari pusat bisa memberikan dukungan kepada daerah perbatasan supaya mereka satu kesejahteraan naik, yang kedua bisa mengamankan perbatasan dengan baik. Demikian jawabannya. Terima kasih. Ya, terima kasih sekali Pak Capres kita ya. Giliran selanjutnya adalah pimpinan Komite 4 dalam tema fiskal daerah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Amang Safruddin LCMM, Senator dari Provinsi Jawa Barat. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Capres, Bapak Anies Baswedan yang saya muliakan, Bapak Ketua DPD RI bersama seluruh pimpinan serta seluruh anggota yang juga saya hormati, saya muliakan, seluruh hadirin, tamu undangan, dan juga para tokoh yang kami muliakan. Pak Anies,
Boleh ya, saya panggil Pak Anies saja langsung biar lebih akrab ya antara kita. Kalau saya bertanya sesuai dengan apa yang dipesan oleh Komite 4 itu sebenarnya Pak Moderator sudah terjawab semua oleh beliau. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian. Kenapa saya katakan sudah terjawab? Karena saya yakin terkait dengan ketidakadilan fiskal tadi Pak Anies sudah menyinggung tentang masalah harus ada kebijakan pusat terhadap daerah. Ya, saya ingin menggambarkan saja saat ini transfer dari APBN 2024 itu hanya 25,5% saja ke daerah. Itu yang sering kami diskusikan dengan para gubernur dan juga para bupati dan wali kota. Bagaimana kita bisa mengatakan bahwa ada satu undang-undang nomor 1 tahun 2022 terkait dengan hubungan keuangan pusat daerah. Yang salah satu semangatnya adalah untuk memandirikan fiskal daerah itu supaya daerah memiliki fiskal yang mandiri. Sementara PAD daerah itu sangat-sangat kecil sekali, masih jauh dari kenyataan. Mungkin kecuali DKI, Pak Anies sebagai gubernur waktu itu tahu persis bagaimana keadaan di DKI Jakarta. Tapi kalau melihat kepada provinsi-provinsi yang lain itu masih sangat jauh daripada apa yang diharapkan. Pertanyaannya adalah, tadi sudah disampaikan harus dan harus kita lakukan. Pertanyaan saya lebih tajam, lebih kepada strategi Pak Anies. Karena Pak Anies akan berhadapan mulai dari, mohon maaf, misalkan ketika jadi presiden dengan seluruh anggota legislatif. Setuju atau tidak dengan strategi Pak Anies? Dengan pandangan-pandangan Pak Anies itu sendiri. Yang kita tanyakan strateginya. Termasuk mohon maaf kalau saya menyampaikan salah satu diantaranya penguatan DPD itu apa strategi Pak Anies buat kami. Sehingga lembaga yang begitu luar biasa mendapatkan anggaran bahkan secara konstitusi itu juga luar biasa. Diperlukan sebuah strategi bukan hanya sekedar tinjauan dan pemikiran Pak Anies. Ya, termasuk ketika saya menanyakan tentang kenapa hanya 25,5% kepada wamen waktu itu dalam RDP kami. Dia mengatakan ya semuanya juga kembali ke daerah. Ya, kalau semuanya kembali ke daerah, kenapa tidak diberikan saja ke daerah secara langsung? Barangkali itu Pak Anies yang bisa saya sampaikan sebagai sebuah boleh dikatakan pertanyaan atau mungkin sekali lagi bagaimana Pak Anies memiliki strategi untuk memperkuat daerah. Sebab itu adalah substansi kita berbangsa dan bernegara dari daerah untuk Indonesia. Terima kasih Pak Anies. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan langsung direspon oleh Pak Anies maksimum 3 menit. Maksimal 3 menit, siap. Pak Amang, seperti yang saya hormati, terima kasih. Jadi salah satu alasan mengapa kita dalam visi misi itu 3 dimensi Pak, itu supaya kita bisa mengetahui benar kondisi dan proyeksi. Kondisinya sekarang bagaimana, kita proyeksikan harus seperti apa. Dan dari situ diperlukan apa dari daerah, apa dari pemerintah pusat. Nah, ini memang harus dikomunikasikan dan harus ada keseriusan di tingkat nasional. Persoalan ini sangat strategis untuk menjaga keutuhan Republik ini. Harus disadari. Saya beri ilustrasi, walaupun ini bukan berarti akan terjadi, tapi saya beri ilustrasi. Peristiwa Balkan, Pak. Itu yang kita ingat adalah etnik konfliknya, Pak. Pada saat Serbia, Bosnia, Herzegovina, kemudian Montenegro, dan lain-lain, ada 8 sekarang negara bekas Yugoslavia. Yang kita lupakan bahwa terjadi disparitas antar wilayah dalam waktu yang berkelanjutan dan didiamkan. Jadi itu kalau bayangan saya namanya mengeringkan rumput, Pak. Tinggal tunggu aja puntung rokok itu jatuh, Pak. Dan puntung rokok jatuh itu dalam waktu dan siapa yang kita tidak pernah tahu.
Nah, kalau kita tidak membereskan ketimpangan ini dan pusat tidak mau berubah, maka kita sedang meningkatkan risiko Indonesia menghadapi konflik yang regional yang kuat. Karena itu menurut kami harus ada kesadaran membereskan persoalan pembangunan di daerah. Dari mulai aspek kesra, yang itu di belakangnya adalah perekonomian. Karena kalau perekonomiannya bergerak, insya Allah kesejahteraannya akan meningkat. Untuk perekonomiannya bergerak, maka soft infrastructure, hard infrastructure disiapkan. Kemudian dari sisi pemerintah harus menyiapkan regulasinya. Sehingga regulasi itu membuat soft, hard infrastructure tumbuh, pasarnya berkembang, kesejahteraan masyarakatnya meningkat. Dari situ nanti siklusnya akan balik lagi. Kesejahteraan itu akan masuk lagi dalam bentuk pajak, nanti bergerak. Nah, jadi Pak Amang, kami lihat nomor satu harus ada proses persuasi yang agak serius kepada semua untuk bicara tentang Indonesia yang bersatu terus jangka panjang. Yang kedua, yang tidak kalah penting, perumusan tentang pembagian porsi fiskal kepada daerah yang hari ini tadi dirasakan sangat kecil. Bahkan bukan hanya kecil, Pak. Ada dependensi yang tinggi antara daerah dengan pusat. Kalau kita tengok di masa lalu kota-kota kita itu bisa jalan sendiri, Pak, tanpa dukungan dari pusat yang besar, Pak. Coba kalau misalnya ingat di Bandung zaman dulu, ingat Cirebon, kota-kota itu punya anggaran yang cukup di daerahnya. Nah, beberapa dekade terakhir itu mengalami pergeseran, efek sentralisasi yang terjadi di era Orde Baru, kemudian kita belum melakukan fiskal desentralisasi yang serius. Menurut kami ini harus diubah. Nah, usulan kami, Pak, ada 4, Pak, mungkin yang harus kita bahas sama-sama. Apa yang harus diteruskan, apa yang harus diubah, apa yang harus dihentikan, dan apa hal baru yang harus dikerjakan. Nah, itu dibicarakannya bersama. Daerah, pusat, pakar, kemudian unsur-unsur perwakilan, baik itu DPD, baik itu DPR, untuk bisa merumuskan perubahan di 4 aspek ini yang terkait dengan apa yang sedang terjadi sekarang. Begitu, Pak. Iya, terima kasih. Dan kok ada tepuk tangan ya ini ya. Nah, selanjutnya adalah Ketua Kelompok DPD di MPR RI, Bapak Haji Muhammad Syukur SH MH, Senator dari Provinsi Jambi, yang akan bertanya mengenai tema sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya. Silahkan. Terima kasih, moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Calon Presiden Pak Anies Baswedan yang saya hormati. Izin Pak Anies, ini kalau saya lihat karena ini pertanyaan paling akhir, kan ini semua sudah ditanyakan soal fiskal, sumber daya alam, dan lain sebagainya. Tadi Pak Anies juga menyinggung pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar, sumber daya alam, ekonomi lainnya, semua kekayaan di dalamnya dikelola oleh negara untuk kepentingan masyarakat. Dan saya pikir ini betul-betul prinsip yang harus dipegang siapapun calon presidennya, siapapun yang jadi presiden nantinya. Nah, yang kedua, Pak Anies tadi juga menyinggung soal investasi. Ya, memang selama ini kita sumber daya alam, justru ini memberikan dampak yang tidak begitu senipan bagi daerah. Bahkan ini juga saya lihat sedikit merusak lingkungan. Ya. Bahkan ini juga merusak lingkungan yang dibebankan pada daerah. Yang kedua, kalau kita lihat fiskal, kalau semua bergantung pada sumber daya alam, mungkin bagi daerah-daerah yang sumber daya yang besar, mungkin ini akan terbantu. Tapi bagaimana daerah yang sumber daya alamnya yang dikatakan miskin? Nah, ini saya pikir tidak adil. Tadi juga disinggung oleh Pak Anies. Ya.
Ditambah sekarang kita melihat misalnya deposit kita, sumber daya alam kita di daerah ini sudah menipis, Pak. Ya. Dan tidak juga memberi peluang pada daerah untuk ekonomi baru. Ya. Justru saya melihat ini membuat ketergantungan pada sumber daya alam yang membebankan APBD. Nah, kemudian semakin beratnya beban daerah ini, kemudian ditambah lagi perubahan iklim, ya, yang menuntut kita menggunakan energi baru dan terbarukan. Lalu timbul pertanyaan daerah misalnya, ini ada pertanyaan misalnya. Bagi daerah isu transisi energi, siapa yang harus membiayai semua ini, Pak? Ya, karena penyediaan energi dan harga tunduk pada hukum komersial, sehingga negara tidak mampu memenuhi prinsip-prinsip kesejahteraan yang berkeadilan. Nah, izin Pak Anies, berdasarkan hal tersebut, saya ingin mendapat pandangan dan kajian saudara Bapak tentang isu di atas yang menyangkut memang mensejahterakan dan mencerdaskan kehidupan bangsa yang mewujudkan keadilan sosial. Dan juga terakhir, sebagai pimpinan kelompok fraksi di MPR, karena ini pertanyaan terakhir Mbak Anies, saya ingin mendapat pandangan umum Bapak soal DPD ke depan. Bagaimana dengan pemerintah, bagaimana dengan DPR. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih dan silahkan Pak Anies merespon maksimum 3 menit. Kalau kurang boleh dilanjutkan ngopi, Pak. Gini, pertama soal transisi energi dan lain-lain. Kalau boleh kita berefleksi ya Pak ya, sebagai bangsa kita ini banyak memikirkan rencana yang sifatnya sebagai sebuah strategi, itu entrance strategi. Jarang sekali kita ini memikirkan yang namanya exit strategi. Sehingga kita memikirkan bagaimana investasi itu terjadi, bagaimana pembangunan terjadi, tapi jarang sekali kita memikirkan bagaimana nanti ujungnya, exitnya seperti apa. Contoh yang paling sederhana Pak, itu dirasakan di Pulau Jawa Pak. Namanya Pantura Pak. Pantura itu negara membuat strategi baru. Namanya membangun jalan bebas hambatan dari barat sampai ke timur. Bagus, bagus. Nggak ada pertanyaan soal itu. Itu dibutuhkan supaya sistem logistik kita bisa berjalan dengan efisien. Tapi kita melupakan exit strategi bagi kawasan Pantura. Ini exitnya bagaimana mereka? Yang kita kerjakan ya dilupakan begitu saja. Pokoknya bangun jalan tol, Panturanya mati, ya mohon maaf, ada perubahan. Nah, ini tidak boleh terjadi Pak, di dalam transisi energi Pak. Apa yang terjadi? Semua restoran di Pantura itu mati, semua bengkel mati, semua hotel mati. Loh, negara kan tidak boleh mematikan Pak. Loh. Tapi kan tanpa kita sengaja, negara membuat mereka mati. Nah, lain Pak, kalau matinya itu, misalnya saya beri contoh Pak. Terjadi gempa bumi, sesudah itu tidak ada yang balik ke situ lagi. Nah, kotanya jadi kota mati, itu di luar kendali manusia. Tapi kalau kita membangun sebuah rencana, gak boleh kita tidak memikirkan exitnya bagi mereka yang selama ini hidup yang akan tertinggalkan. Jadi ketika kita bicara tentang transisi energi, kita harus memikirkan orang-orang yang bekerja, sebutlah misalnya pertambangan. Kita mau transisi energi ke energi terbarukan, berarti jenis-jenis tambang yang tidak terbarukan, itu exitnya bagaimana? Semua yang bekerja di situ, akan mereka berpindah seperti apa ke lapangan pekerjaan baru. Lalu seluruh mata rantainya, sampai produksinya, akan kemana mereka ini nanti? Jadi ini yang belum pernah kita kerjakan. Ini yang kalau sampai kita nanti melakukan dapat kewenangan Pak, kami akan memikirkan secara serius exit strateginya supaya mereka tidak mati. Berangkat dari mana ini? Berangkat dari observasi kami menyaksikan Pantura.
Pantura, datang Bapak ke Pantura, sedih melihatnya. Rumah-rumah makan sudah penuh dengan tanaman rambat karena nggak keurus, mati. Nah, jangan sampai kita menuju sesuatu yang baik, tapi meninggalkan residu masalah yang struktural. Ini problem struktural. Saya beri contoh Pak, kalau misalnya di Pantura, bayangkan sebelum jalan itu dibangun, negara hadir dan mengatakan ini akan ada jalan tol, tempat ini akan sepi. Baik, akan sepi nanti. Sekarang Bapak Ibu, yuk mumpung masih punya modal, bikin empang. Bikin, itu kan kawan bikin beralih ke misalnya udang, beralih ke sektor maritim, sektor perikanan, atau beralih ke sektor apa. Jadi ada proses perpindahan yang negara sudah tahu ini akan terjadi perubahan struktural. Nah, kami masukkan faktor itu ketika bicara transisi, begitu ya. Kemudian DPD ini sebetulnya kewenangan MPR Pak. Presiden nggak ikut di dalam kewenangan ini, kan pembahasan MPR. Kalau policy begini Presiden ikut. Tapi ketika sampai pada DPR dan MPR, kewenangan itu ada undang-undang dasar. Nah, Capres melaksanakan nantinya kalau terpilih melaksanakan undang-undang. Jadi apapun yang diputuskan terkait dengan DPD, kita akan taat, kita akan ikut, kita akan jalani. Karena itu adalah keputusan di level undang-undang dasar, bukan di level undang-undang. Kalau di level undang-undang kami ikut berdebat Pak. Tapi kalau di undang-undang dasar kami nggak ikut dalam ruang rapat Pak di situ. Yang ikut di ruang rapat adalah DPR dan DPD. Jadi apapun yang diputuskan kita siap untuk jalankan. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu yang saya hormati. Sampailah kita pada puncak acara hari ini untuk mendengarkan pertanyaan pamungkas yang akan secara langsung disampaikan oleh Ketua DPD Republik Indonesia, Bapak Insinyur Haji A.A. Lanyala Mahmud Mataliti, dalam tema Asas dan Sistem Bernegara Pancasila. Kami persilahkan. Terima kasih. Saudara calon presiden yang saya hormati, para pendiri bangsa kita telah merumuskan sebuah sistem bernegara yang berbeda dengan sistem ala barat dan sistem ala timur. Karena itu diberi nama sistem tersendiri, yaitu yang kita kenal dengan sebutan demokrasi Pancasila. Sistem ini menempatkan penjelmaan rakyat di dalam lembaga tertinggi negara sebagai pemegang dan pelaksana kedaulatan rakyat secara utuh, karena di dalam MPR diisi oleh mereka yang dipilih melalui pemilu, yaitu anggota DPR, dan mereka yang diutus dari kelompoknya sendiri, yaitu utusan-utusan dari daerah dan golongan-golongan. DPD RI telah menyiapkan kajian akademik yang terdiri dari 5 proposal kenegaraan sebagai penyempurnaan dan penguatan terhadap sistem rumusan para pendiri bangsa tersebut untuk menghindarkan penyimpangan praktek seperti yang terjadi di masa lalu. Selain mengadopsi tuntutan reformasi, yaitu pembatasan masa jabatan presiden, pemberantasan KKN, dan penegakan hukum dan HAM, kelima proposal kenegaraan tersebut adalah yang pertama, mengembalikan MPR sebagai lembaga tertinggi negara yang membuat haluan negara, memilih presiden dan wakil presiden, serta melakukan evaluasi atas kinerja presiden dan wakil presiden sebagai mandataris MPR. Kedua, membuka ruang DPR RI sebagai pembentuk undang-undang diisi tidak hanya oleh peserta pemilu dari unsur partai politik, tetapi juga diisi peserta pemilu dari unsur perseorangan.
sehingga anggota DPD RI sebagai peserta pemilu perseorangan memiliki kewenangan yang sama dengan DPR RI. Maka diharapkan terjadi check and balances dalam pembentukan undang-undang seperti yang telah diterapkan di 12 negara di Uni Eropa dan Afrika Selatan. Ketiga, mengisi utusan daerah dari basis bangsa-bangsa lama dan negara-negara lama, yaitu pewaris kerajaan dan kesultanan Nusantara, serta masyarakat adat. Dan mengisi utusan golongan dari basis organisasi masyarakat, profesi, dan serikat-serikat yang memiliki rekam jejak dan kontribusi untuk pemajuan Indonesia. Semua utusan tersebut diutus oleh kelompoknya, bukan ditunjuk oleh Presiden. Keempat, memberi ruang kepada utusan daerah dan utusan golongan untuk memberikan pendapat atas rancangan undang-undang agar terpenuhi fungsi keterlibatan publik yang utuh dalam pembahasannya. Dan kelima, menempatkan lembaga-lembaga produk reformasi secara tepat dalam sistem bernegara sesuai Pancasila. Pertanyaannya, apa kajian dan pandangan saudara terhadap kelima proposal kenegaraan DPD RI tersebut, terutama dalam konteks untuk memastikan kedaulatan bangsa dan negara Indonesia sesuai Pancasila. Terima kasih. Terima kasih Pak Ketua dan Pak Anies. Meskipun ada 5 isu dalam proposal kenegaraan ini, sebagai calon presiden tentu tetap bisa menjawab dalam waktu maksimum 3 menit. Silahkan. Ya, siap. Terima kasih Pak Ketua yang saya sangat hormati, yang saya banggakan. Apa yang Bapak sampaikan tadi tentang hasil kajian 5 poin. Jadi kami melihat yang disebut, kalau boleh kami berbagi pandangan, yang disebut sebagai sebuah reform itu perlu memberikan ruang dialog yang lengkap. Kami melihat keputusan-keputusan besar yang ada dampaknya dalam kehidupan bernegara, jangan sampai diputuskan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, lalu diperdebatkan sesudahnya tanpa ada ujungnya. Karena tidak melakukan proses pembahasan yang komprehensif. Itu kritik kami misalnya ketika kita memutuskan undang-undang IKN. Kenapa? Karena proses yang sangat cepat, sesudah diputuskan baru perdebatan itu terjadi. Sementara sudah menjadi keputusan. Sehingga ruang debat itu menjadi ruang yang sangat politis. Bila mengkritik berarti anti, bila menyetujui berarti pro. Kemudian jadi politis. Tapi sebelum itu menjadi keputusan, maka ruang pro dan kontra itu dingin. Karena objektif. Nah, jadi kami melihat atas poin-poin tadi, dalam kenyataannya di dalam ilmu politik misalnya, definisi demokrasi itu ada lebih dari 560 definisi yang ada di dunia hari ini. Jadi ketika kita menyepakati kata demokrasi, sesungguhnya demokrasi yang kita bayangkan tiap-tiap kita bisa jadi beda. Nah, ketika kita merumuskan untuk arsitektur demokrasi Indonesia, dalam bayangan kami perlu melibatkan banyak unsur dan perlu waktu yang cukup, kalau boleh usul Pak Ketua, sehingga hasil yang nanti dirumuskan terkait dengan misalnya poin ketiga, kemudian poin keempat, termasuk juga poin 1, itu adalah hasil perdebatan yang cukup matang. Kami sendiri melihat esensinya apapun arsitek yang dibuat, arsitektur demokrasi kita harus berorientasi pada penuntasan janji kemerdekaan
penuntasan amanat konstitusi, dan sejalan dengan penuntasan PR kesejahteraan rakyat. Bagaimana aktor-aktor politik yang berada di dalam institusi demokrasi kita mengejar kepentingannya, mengejar aspirasinya dengan cara memberikan manfaat kepada publik. Itu sebuah mekanisme menaklukkan agar aktor politik bekerja untuk kepentingan publik, bukan bekerja untuk kepentingan non-publik. Bila desain arsitektur itu baik, maka dia bisa menaklukkan orang-orang yang berada di dalam sistem. Tapi bila desainnya tidak baik, maka justru orang-orang dalam sistem politik, dia akan menggunakan kewenangan yang belum tentu memberikan keuntungan bagi publik. Jadi, kalau boleh saya sampaikan, intinya ini adalah keputusan lagi-lagi yang dibahasnya di level MPR. Bagi kami, usul kami, berikan ruang perdebatan yang cukup, Pak Ketua, supaya ada perdebatan yang luas, panjang, bukan keputusan yang elitis, agar setelah selesai legitimasinya menjadi kuat. Demikian. Terima kasih Pak Anies, tepuk tangan yang hebat. Pak Anies, seneng nggak diundang DPD ini? Bukan cuma senang, ini kebanggaan bisa bicara di DPD. Allah, alhamdulillah kebanggaan. Dan untuk itulah, walaupun waktunya ini sudah mepet-mepet, ternyata seluruh pimpinan DPD semakin tertarik ini. Apa? Sekarang Bapak Wakil Ketua DPD RI, Bapak Legend TNI Marinir Purnawirawan, Dr. Nono Sampono akan membacakan, merefleksikan, menyampaikan pertanyaan mengenai tema kepulauan dan maritim. Saya persilahkan Pak Legend Nono Sampono. Terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Anies Baswedan, calon Presiden 01. Saya Nono Sampono, wakil dari Provinsi Maluku. Adalah sebuah fakta, kenyataan bahwa Indonesia adalah negara maritim terbesar di dunia, di mana wilayah laut 2/3, wilayah darat yang terdiri dari pulau-pulau 1/3. Ternyata setelah kemerdekaan Indonesia, wilayah kita ini tidak utuh menjadi satu. Terutama wilayah laut masih bolong-bolong. Misalnya Laut Jawa, Selat Lombok, Selat Makassar, Laut Banda itu bukan milik kita. Alhamdulillah kita bersyukur bahwa upaya mempersatukan wilayah kita ini dengan darat dan laut dipersatukan menjadi wilayah teritorial melalui satu adalah Deklarasi Juanda 13 Desember 57. Wilayah laut pada saat itu bagian terluar 3 mil kurang lebih. Kemudian menyusul UNCLOS 82, kesepakatan sebagian besar negara-negara dunia yang memiliki laut sepakat untuk menambah wilayah laut dan wilayah teritorial kita di laut menambah menjadi 12 mil. Ditambah dengan zona ekonomi eksklusif 200 mil dan terakhir adalah landas kontinen wilayah sepanjang 350 mil dari pulau terluar. Menyimak pidato kuliah perdana Bung Karno pada tanggal 20 Mei 63, judulnya Geopolitik Indonesia, saya hanya mengambil yang nomor 1 dari 5, Pak Anies. Sesuai dengan buku yang ditulis oleh Ermaya dan Alex Dinut, Indonesia lain daripada Rusia, lain daripada Jerman, lain daripada Cina. Indonesia adalah benua maritim, laut yang ditaburi oleh pulau-pulau. Ada kalimat sedikit yang menarik. Anak kecil juga tahu. Itu kata Bung Karno. Jadi anak kecil juga tahu. Sebagai negara maritim seharusnya pembangunan Indonesia berbasis kemaritiman. Namun
Kenyataannya potensi laut yang begitu besar tidak diberdayakan untuk kemakmuran, kesejahteraan, serta kejayaan bangsa dan negara. Hal ini terlihat dari hasil pendapatan sektor kelautan terhadap pendapatan domestik bruto nasional kita yang masih di bawah 20%, tepatnya 18,2%. Belum lagi kita bicara tentang pertahanan dan keamanan di laut, belum sesuai dengan harapan. Bila dibandingkan dengan beberapa negara di Asia, menurut kajian dari IPB seperti Korea Selatan, Vietnam dan Thailand, pendapatan kelautannya kurang lebih mendekati 30%. Jepang 53,4%. Cina, negara kontinental, aneh, 48,6% dari sektor kelautan, termasuk industri jasanya. Di sisi lain terlihat dalam kehidupan masyarakat di daerah-daerah serbate, terutama di pulau-pulau terdepan dan daerah berbasis kepulauan, masih serba kekurangan. DPR RI dan DPD RI bersama 8 provinsi berbasis kepulauan, yaitu Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, NTT, NTB, Bangka Belitung, dan Kepulauan Riau, sudah memperjuangkan sebuah rancangan undang-undang. 2 periode DPR dengan nama Provinsi Kepulauan. Pindah lagi ke DPD namanya RUU Daerah Kepulauan. Jadi sudah hampir 4 periode Pak Anies. Untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas, namun terkendala oleh adanya resistensi justru dari pihak pemerintah. DPR dan DPD oke. Terkendalanya di pemerintah. Terbaca bahwa dari 7 kementerian yang diutus oleh Presiden, 4 diantaranya menolak. Saya membayangkan bila merujuk pada pengkajian Profesor Rohmin Dahuri dan Kementerian KKP, bahwa potensi kelautan Indonesia bila dieksploitasikan bisa menghasilkan 1.338 miliar US dollar. Luar biasa. Paling tidak ya kurang lebih 20.000 triliun rupiah. Hampir 7 kali APBN. Tentu banyak hal yang bisa dibangun dan diselesaikan. Oleh karena itu, kami ingin mengetahui kajian dan pandangan calon presiden terhadap kedua masalah tersebut di atas. Bila Bapak menjadi presiden nanti, 1, bagaimana upaya Bapak memaksimalkan potensi kelautan yang dimiliki Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan dan kejayaan bangsa dan negara. Paling tidak terbaca mendekati 30% dari PDB secara nasional. Tentu termasuk kekuatan pertahanan dan keamanan di laut yang ideal. Yang kedua, bagaimana upaya Bapak mengatasi kesenjangan dalam kehidupan masyarakat, khususnya masyarakat yang berada di daerah kepulauan, serbate tersebut. Karena melalui RUU Daerah Kepulauan yang masih parkir selama hampir 4 periode di prolegnas prioritas. Belum juga diundangkan. Terima kasih. Terima kasih dan tepuk tangan yang meriah. Pak Anies, terbukti kan acara di DPD ini kualitas pertanyaannya mengalahkan ujian doktor. Ya. Ini disinggung mulai deklarasi Juanda sampai UN Clause, United Nations on the Law of the Sea. Luar biasa sampai PDRB dan tetap jawabannya 2 menit 30 detik. Ya, begini. Saya sepakat sekali tentang perlu adanya pengaturan turunan dari keberhasilan kita sejak deklarasi Juanda 57 sampai United Nations Convention Law of the Sea tahun 82.
turunannya apa? Turunannya kita harus mengatur sebetulnya wilayah-wilayah kita yang memang berbasis kepulauan. Karena minta diakui oleh dunia sebagai kepulauan. Nah, tapi bagaimana kita mengatur provinsi-provinsi kepulauan itu supaya mereka memang bisa berkegiatan berbasis konsep kepulauan, bukan berbasis kontinental. Bahkan kalau sebenarnya kita mau merujuk lebih jauh, kita semua yang di Pulau Jawa, Sumatera juga harus berpandangan yang lebih fair. Kenapa itulah Pak Nono kami menggunakan bicara di dalam visi misi itu ada konsep kepulauan, konsep pesisir. Karena kita berada di kawasan kepulauan. Jadi visi misi kami sudah eksplisit mengatakan kita akan mengembangkan kawasan kepulauan dengan konsep kepulauan. Apakah masih ada QR code-nya di sini? Kalau tidak ada tolong ditayangkan. Di sini ada QR code, mohon berkenan untuk men-scan, nanti bisa di-download visi misinya. Dan apa yang tadi Bapak sampaikan, sejalan Pak. Kami ingin agar kawasan kepulauan itu memiliki perlakuan yang berbeda. Kami melihat Maluku Pak, Maluku ini, saya bicara ketimpangan Pak, kalau boleh saya cerita, bukan karena saya calon presiden Pak. Saya ini datang ke tempat kepulauan Bapak berasal, Kepulauan Tanimbar, itu sudah sejak tahun 2010 kami hadir di sana. Mengirimkan guru-guru di pulau-pulau yang tidak ada sinyal telepon, tidak ada listrik, yang kesananya tidak ada orang yang mau bertugas di sana. Kami hadir di tempat-tempat itu, dan justru karena pengalaman itu, kami merasakan Republik ini tidak bisa diatur dengan cara-cara yang lama, yang konvensional, yang kontinental. Karena yang terjadi ketimpangan yang luar biasa. Jadi kami berbicara tentang ketimpangan, tentang pulau, main island dengan pulau-pulau kecil, itu sebelum kami bertugas di pemerintahan. Dan itulah sebabnya, kalau boleh saya sampaikan, buat kami ini juga satu meneruskan perjuangan Pak. Kalau dulu kita berjuangnya di luar pemerintahan, begitu dapat kewenangan di pemerintahan, ya kita gunakan itu. Lalu saya sudah ilustrasi Pak. Bagaimana bisa kredibel bicara kepulauan? Jakarta itu satu-satunya kota di dunia yang punya kepulauan, Mbak. Tidak ada kota lain di dunia yang punya kepulauan. Yang punya itu pulau. Satu kota ada pulau. Tapi kalau kepulauan hanya Jakarta. Ada 111 pulau di utara daratan Jakarta. Dan Kepulauan Seribu kita sebutnya 11 berpenghuni. Termasuk Sebira yang lebih dekat ke Lampung daripada ke daratan Ancol. Itu wilayah Jakarta. Kami melakukan reformasi terhadap kawasan kepulauan itu. Satu, pasar induk dibangun di kepulauan. Sehingga warga kepulauan di Pulau Seribu tidak perlu belanja ke pasar induk Kramat Jati, tapi bangun pasar induk di sana. Siapa yang menanggung negara? Negara mengambil alih biaya pergeseran logistik ke pulau. Begitu di situ, tapi tidak boleh retail, yang boleh belanja di situ hanya warung. Supaya warung di Kepulauan Seribu tidak mati. Tapi mereka kulakannya tidak perlu lagi ke daratan Jakarta, tapi ke depo pasar induk di sana. Pasar. Yang kedua, mobilitas. Udah jelas kalau di kawasan kepulauan itu memerlukan kapal yang lebih banyak. Gak bisa kapalnya sedikit. Ditambah jumlah kapalnya dari negara dan rute-rute yang selama ini sepi ditingkatkan. Termasuk yang paling ujung Pulau Sebira. Dulu kalau pakai kapal itu 8 jam sampai 10 jam, kapal tradisional. Dengan kita bangun pakai kapal dari kami, itu 2 jam sudah sampai ke Pulau Sebira. Dan ketika terjadi itu, ini menarik Pak. Dulu ketika saya ketemu mereka bilang, Pak kami butuh kapal itu supaya cepat. Sesudah jadi, saya datang ke sana lagi, Pak Anies kami butuhnya sekarang ATM Pak. Menggambarkan peredaran perekonomian sehingga sekarang butuhnya ATM. Dan by the way, saya menjadi gubernur pertama yang datang ke tempat itu dan menginap di kepulauan yang paling ujung. Nggak pernah disentuh. Kalau ditanya apakah biaya yang dikeluarkan banyak? Banyak. Tapi negara itu tidak berdagang dengan rakyat. Jadi tidak ada untung dan rugi bagi negara. Nggak ada. Nggak bisa negara. Rugi kalau kita bikin penduduknya cuma sedikit. Negara kok berbisnis dengan rakyat? Tidak. Negara itu berbicara tentang kesetaraan kesempatan. Kesetaraan untuk mendapatkan masa depan yang baik. Itu peran negara.
Ada tempat kita harus keluarkan biaya lebih banyak, ada tempat kita harus keluarkan biaya lebih sedikit. Di dalam pemerintahan tidak ada besar dan kecil, adanya benar dan salah. Dan itulah yang lalu kita bangun di situ. Yang tidak kalah penting, Pak. Puskesmas di semua ada. Dan ada hal mendasar sekali, di sana tidak ada air bersih, Pak. Lalu kita bangun air bersih. Sea water reverse osmosis. Tapi yang terjadi, ternyata kita nggak bangun air bersih, Pak. Bangunnya air minum. Jadi kalau di Pulau Seribu, Bapak buka keran bisa langsung ditaruh di gelas, bisa diminum. Mengalahkan yang di Jakarta yang masih harus pakai botol begini nih. Kenapa? Karena sekarang biaya membangun drinking water dengan clean water itu hampir sama. Jadi kenapa kita bangunnya clean water sekaligus saja drinking water. Lalu sewerage system, pembuangan limbah di pulau itu salah satu masalah besar. Karena kalau tidak diurus, nanti laut jadi tempat pembuangan limbah. Seluruh pulau ada sewerage system sekarang. Airnya air minum, sewerage system dibangun, lalu energi, solar panel dibangun di situ. Mereka memiliki listrik yang relatif permanen di tempat-tempat yang tidak punya listrik. Kami kerjakan itu di Kepulauan Seribu untuk mengirimkan pesan bahwa insya Allah kita akan lakukan hal yang sama untuk kepulauan-kepulauan yang ada di seluruh Indonesia. Ya. Tapi kalau Pulau Seribu aja nggak diurus, Pak, lalu saya dapat pertanyaan dari Pak Nono begini, jawaban saya apa kalau Kepulauan Seribu aja nggak keurus? Bagaimana kita bisa mengatakan bahwa kita akan memikirkan kepulauan-kepulauan kalau ketika bertugas di Jakarta yang ada kepulauan, pulaunya tidak diurus. Jadi itu kita kerjakan tuh. Saya bicara rekam jejak. Dan yang terakhir, Pak, ambulans berbentuk kapal yang sebetulnya adalah mobile hospital. Jadi ambulansnya bisa untuk melakukan tindakan. Kenapa? Karena ketika ada serangan jantung, ketika ibu hamil mengalami komplikasi, maka tenaga medis harus bisa melakukan tindakan sambil berjalan. Jadi kapalnya itu bukan kapal pengangkut biasa, tapi semacam emergency room yang bisa dipakai untuk, dan itu sekarang ada. Dan kami beri nama Abdurrahman Saleh. Karena Abdurrahman Saleh itu dokter pertama yang orang Betawi, Pak. Sebagai penanda kapal pertama untuk masyarakat di Kepulauan Seribu. Mudah-mudahan ekstra waktunya diamankan, Pak. Iya, karena DPD selalu mengamankan. Ya. Sampailah kalau tadi Pak Ketua DPD itu pertanyaan pamungkas, maka Wakil Ketua DPD akan mengakhiri pertanyaan ini. Siapakah beliau? Adalah Wakil Ketua DPD RI Bapak Dr. Haji Mahyudin STMM dalam tema keadilan fiskal. Silahkan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara calon presiden yang saya hormati, pimpinan dan anggota DPD RI yang saya hormati, serta hadirin sekalian yang berbahagia. Kalau dapat tugas bertanya terakhir ini, sebenarnya pertanyaannya sudah habis, sudah terjawab semua tadi. Dari atas, karena calon presiden kita ini menjawabnya juga dengan sangat jelas, mudah dipahami, mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan, panjang umur, keberkahan, dan apa yang diniatkan bisa tercapai. DPD RI ini lahir sebagai anak reformasi, Pak, dalam memperjuangkan kepentingan daerah. Kita ingin tidak terjadi disparitas pembangunan antara daerah satu dengan daerah lain, terlebih-lebih antara daerah dengan pusat. Tapi setelah sekian tahun DPD berjuang, rasanya hasil perjuangan itu masih jauh dari harapan kita. Nah, kalau kita kembali ke tema yang disampaikan moderator tadi adalah keadilan fiskal, perlu kami sampaikan bahwa di dalam postur APBN kita, distribusi APBN itu hingga saat ini tersusun atas 64% untuk belanja pemerintah pusat dan 36% untuk pemerintah daerah. Sementara beban jumlah pegawai yang ditanggung pemerintah daerah itu terbalik, Pak, antara daerah dengan pusat. Jadi kalau duitnya itu banyak di pusat,
Tapi kalau pegawainya itu 78% di daerah. Hanya 22% di pusat. Itulah kenapa tadi dengan dana seperti itu, seperti yang disampaikan di dalam pidato pengantar ketua tadi, mengakibatkan standar pelayanan minimal pemerintah daerah itu mencapai angka rata-rata di provinsi itu hanya 58% dan di kabupaten kota itu 59%. Di sisi lain, kemampuan daerah untuk memenuhi hajat hidup orang banyak pun tergantung pada kebijakan pemerintah pusat. Kondisi seperti ini tidak sesuai dengan tujuan APBN maupun APBD yang berorientasi sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat. Dalam beberapa kasus daerah, terasa daerah lebih merupakan objek dari kebijakan, bukan subjek kebijakan. Rasanya seperti itu. Posisi seperti ini menggambarkan bukan terjadinya distribusi pembiayaan secara adil yang sesuai dengan beban dan tanggung jawab daerah menurut kondisi dan karakter daerah masing-masing. Dampaknya makna otonomi daerah yang merujuk kepada desentralisasi, semangatnya dulu desentralisasi, sejumlah kewenangan akhirnya kembali ke resentralisasi, jadi kembali sentralistik. Hari ini tadi yang disampaikan juga beberapa teman-teman bahwa banyak kewenangan daerah itu yang akhirnya ditarik lagi ke pusat kira-kira gitu. Ya mana tahu kalau Bapak insya Allah Bapak terpilih jadi presiden, harapan kami bahwa kewenangan daerah itu dikembalikan lagi kepada daerah itu. Dan di DPD ini insya Allah banyak tokoh-tokoh yang sangat berpengaruh di daerah. Nanti presiden harus banyak konsultasi sama DPD RI. Oleh karena itu alokasi sumber keuangan kepada daerah bukanlah sebenarnya bukan pemberian pusat, Pak. Pungutan kepada rakyat atau pungutan atas pengelolaan sumber daya alam itu adalah milik rakyat yang digunakan untuk mensejahterakan dan memakmurkan rakyat. Yang berdasarkan undang-undang, pemungutan pendapatan itu dilakukan oleh pemerintah pusat. Artinya yang memungut itu bukan yang memiliki, sebenarnya sumber daya alam itu milik daerah. Gitu. Jadi harusnya bisa kembali kepada daerah dan dimaksimalkan untuk mensejahterakan masyarakat daerah. Gitu, Pak. Karena pemerintah pusat itu kan yang tukang pungutnya tuh, pajak dan sebagainya. Harusnya dikembalikan kepada daerah. Saya persingkat Pak, pertanyaannya adalah apa kajian dan pandangan Bapak sebagai calon presiden dalam menerapkan hal tersebut di NKRI ini dalam rujukan fiskal yang adil sehingga daerah memiliki kemampuan menjalankan fungsi-fungsi pemerintahannya dengan baik. Intinya apa pandangan Bapak kira-kira terhadap postur APBN kita yang masih berorientasi sentralistik ini dalam rangka kita memaksimalkan pelayanan publik di daerah. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sekali dan tepuk tangan Bapak Ibu para hadirin karena ini untuk menjawab pertanyaan terakhir dari DPD RI. Maka saya persilahkan calon presiden Republik Indonesia nomor urut 01 untuk menjawabnya sambil berdiri di mimbar, di mimbar. Nih, di mimbar. Waktunya 2 menit menjawab sekaligus closing statement 1 menit, total 3 menit. Sambut tepuk tangan dong. Nyala ini. Tes, oke. Terima kasih Pak Dr. Mahyudin, Wakil Ketua DPD RI yang saya hormati. Jadi postur anggaran itu mencerminkan prioritas
program. Karena itu kami melihat kita harus membereskan akar masalahnya, kalau saya boleh usul Pak Mahyudin. Akarnya, gejalanya yang nampak adalah porsi anggaran daerah dengan porsi anggaran pusat yang tidak berimbang. Kami memandang itu sebagai gejala. Tapi problem utamanya adalah pada program pembangunan daerah yang disusun bersama, tidak sinkron dengan apa yang mau dikerjakan pusat, dan yang tadi Pak, tidak ada kesepakatan. Kami tadi bercerita sebagai yang pernah mengelola di daerah, merasakan betul bahwa apa yang menjadi kebutuhan daerah, program di daerah, itu tidak pernah bersama-sama diselesaikan dan dibahas dengan pemerintah pusat. Yang ada hanya menelisik anggaran sesuai dengan aturan Kemdagri atau tidak. Ketika RAPBD itu masuk, lalu sudah diketok di pleno DPRD, maka dia dikirim ke Kemdagri, di situ akan dicek kesesuaian dengan ketentuan. Tapi tidak dibicarakan tentang sinkronisasi. Apa yang sebenarnya jadi masalah di daerah itu, apa yang jadi prioritas pemerintah, yang kemudian diterjemahkan dalam postur anggaran, dibagi mana anggaran beban di daerah, mana di beban pusat. Jadi kami melihat penting untuk mengkoreksi postur ini, seperti Bapak sampaikan. Kalau boleh usul kami diteruskan sedikit, yaitu dengan mengkoreksi juga programnya, supaya postur itu mencerminkan program. Karena kalau tidak nanti kita terjebak angka prosentase seperti seperti undang-undang soal pendidikan. Dikunci kita di 20%, posturnya ditetapkan, tapi isinya tidak dibahas dengan serius. Apa yang terjadi? Banyak urusan dimasukkan ke kantong pendidikan, ke item pendidikan, sementara pendidikannya sendiri malah justru dalam perjalanan waktu tidak dapat porsi yang sesuai. Kenapa? Karena kita bereskan angkanya, tapi kita tidak menyiapkan kesepakatan programnya. Jadi kalau boleh kami usul, kami teruskan pada itu. Demikian ya Pak Dr. Mahyudin, saya hormati. Bapak Ibu sekalian, Pak Ketua, Pak Wakil Ketua, para anggota DPD yang kami hormati, Bapak Gubernur, Bapak Bupati, Wali Kota, atau yang mewakili, para yang kami hormati, para Raja Nusantara yang hadir bersama di sini, dan seluruh hadirin sekalian. Kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan untuk berbagi pandangan. Kami menyetujui pola seperti ini yang harus sering dilakukan. Karena Republik ini 14 Februari besok, 13 hari dari sekarang, akan memilih orang untuk diberikan kewenangan. Bukan memilih orang untuk dipajang fotonya di ruang-ruang kelas dan gedung-gedung kantor-kantor pemerintahan. Kalau sekedar memilih orang untuk dipajang fotonya, kita bandingkan keindahan foto di baliho, Pak. Karena itu nanti kira-kira refleksinya. Tapi masalahnya kita akan memilih orang untuk nantinya memiliki tugas pertama dan terutama mengambil keputusan atas nama rakyat dan atas nama negara. Karena dia akan mengambil keputusan atas nama rakyat dan atas nama negara, maka rakyat Indonesia berhak untuk tahu cara berpikirnya, cara mengambil keputusannya, rekam jejak keputusannya, seberapa menghormati pada etika, seberapa menghargai pada prinsip-prinsip bernegara, karena dia nanti akan mendapatkan kewenangan untuk mengambil keputusan atas nama negara dan atas nama rakyat. Oleh karena itu, dialog seperti ini akan memberikan ruang bagi kita untuk mendengar. Ketika mendengar, saya yakin Bapak Ibu sekalian sambil mendengarkan saya bicara, Bapak Ibu mengkalibrasi ada berapa persen kesamaan. Ada yang mungkin samanya 70%, ada mungkin samanya 30%, mungkin samanya 8%, mungkin samanya 100%. Tiap kita punya takaran, oh saya setuju 30%, saya setuju 50%, saya setuju 90%. Tapi minimal dialog ini membuat kita tahu apa pikirannya, apa rencananya, apa rekam jejaknya. Dan ini cara yang terhormat, dan saya terima kasih DPD RI memberikan kesempatan untuk berbagi itu.
Nah, itu kemudian nanti akan bisa menjadi dasar bagi kita di dalam membandingkan, di dalam menyandingkan, dan lalu memilih. Dan insya Allah dengan begitu, maka pilihan yang diambil adalah pilihan berdasarkan komparasi rekam jejak, rekam karya, rekam gagasan yang kemudian bisa dipakai untuk proyeksi ke depan. Karena rekam jejak masa lalu adalah prediktor terbaik atas rekam yang akan dikerjakan di masa yang akan datang. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Sekali lagi Pak Ketua, Wakil Ketua, para anggota, Bapak Ibu anggota DPD yang saya hormati, terima kasih atas kesempatannya. Semoga kita bisa bekerja lebih optimal lagi di masa-masa yang akan datang. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah Bapak Ibu acara tanya jawab antara pimpinan dan anggota DPD Republik Indonesia dalam agenda Sarasehan DPD Republik Indonesia bersama calon Presiden Republik Indonesia nomor urut 01 Bapak Anies Rashid Baswedan PhD. Dan sebelum saya kembalikan kepada MC, maka saya ingin ucapkan gendang gendut tali kecapi, kenyanglah perut senanglah hati. Bersarasehan bersama DPD RI, bakti untuk negeri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Moderator. Berkenan Bapak Moderator berserta seluruh pimpinan alat kelengkapan untuk dapat kembali ke tempat semula. Bapak Cawapres 01, Bapak Anies Rashid Baswedan, berkenan untuk tetap di tempat. Ya, Bapak pimpinan Alkel beserta moderator kami persilakan kembali ke tempat semula. Pak Anies, mohon tetap di tempat, Bapak. Selanjutnya untuk menutup rangkaian acara pada hari ini sebagai bentuk penghargaan kepada calon Presiden 2024 nomor urut 01, DPD RI akan memberikan plakat dan penyematan jaket oleh Ketua DPD RI. Ya, untuk itu berkenan kiranya Ketua DPD RI didampingi oleh para Wakil Ketua DPD RI untuk menyematkan jaket dan memberikan plakat kepada Cawapres 01. Capres. Ya. Kepada Capres 01 Bapak Anies Rashid Baswedan. Jaket ini didesain khusus dari DPD RI untuk calon Presiden 2024. Selain ada nama pasangan Capres dan Cawapres di depan, di punggung jaket juga ada tulisan DPD beserta logo serta slogan DPD RI dari daerah untuk Indonesia. Ya, selanjutnya penyerahan plakat. Jaket ini diberikan agar Pak Anies selalu ingat dengan DPD RI. Selanjutnya, calon Presiden 2024 nomor urut 01 juga akan menyerahkan cindera mata berupa buku visi misi dan program kerja. Mohon berkenan di tempat Bapak Ketua, para Wakil dan Pak Anies. Kami undang sekali lagi pimpinan MPR beserta pimpinan alat kelengkapan untuk dapat foto bersama dengan Capres 01 Bapak Anies Rashid Baswedan.
Baik, sesi foto telah selesai. Kami persilakan teman-teman wartawan dan media untuk kembali ke tempat semula. Baiklah Bapak Ibu yang berbahagia, Sarasehan DPD RI bersama calon presiden 2024 dengan nomor urut 01 telah selesai. Kami mengucapkan terima kasih kepada hadirin yang mengikuti acara mulai awal hingga akhir. Akhir kata kami berdua, saya Dedi Hasibuan dan saya Intan Fitria, mengucapkan terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. DPD RI dari daerah untuk Indonesia.